Ketika kita bicara masalah bagaimana kebutuhan orang gitu kan, dia sudah pemerintah itu kan sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan PP 20 2026 itu terkait dengan pengenaan pajak. Nah, ini sebenarnya menjawab keresahan masyarakat yang ingin melakukan usaha di usaha-usaha kecil menengah gitu. Nah, akhirnya dengan adanya keluar PP 20 itu menjawab sebenarnya keresahan masyarakat bahwa kelas UMKM, perseroan perorangan itu udah jelas banget tuh, perseroan perorangan gitu kan, itu sampai koperasi kalau nggak salah itu pajaknya cuma 0,5%. Dibanding kalau dia pekerja seni perorangan biasa. Pekerja seni perorangan biasa itu kalau dia nggak masuk sebagai badan hukum, dia tuh biasanya kena pajak perorangan, dan itu bisa 11%. Gitu. Nah itu sebenarnya keuntungan yang diberikan oleh pemerintah itu harus ditangkap cepat nih. Gitu oleh masyarakat, teman-teman indie gitu kan, musisi indie yang bisa kemudian gue harus cepat nih, gerak cepat. Nah dengan adanya mungkin informasi seperti ini biar tergerak nih semuanya gitu, ada perlindungan. Memang kita tidak bisa memberikan satu kesempurnaan, tapi kita terus menerus dengan adanya masukan, kritik dan sebagainya, kita akan terus memperbaiki regulasi-regulasi yang ada. Seperti itu aja. Sebenarnya kan kalau bikin perusahaan kan sekarang lebih gampang ya. Lebih gampang. Iya, modal juga gampang. Kecil, terus juga tanpa notaris bisa gitu. Tanpa ini cocok buat musisi-musisi indie baru juga kali ya Pak ya. Jadi bikin perusahaan perorangan khususnya ya dengan biaya 50.000 saja bisa diakses lewat gadget ya. Itu yang penting lengkap KTP gitu, kemudian NPWP, surat keterangan bisnisnya dan sebagainya, itu diupload udah langsung keluar SK, dulu sertifikat. Dulu sertifikat yang kemudian itu agak diragukan oleh bank pada saat itu karena tidak ada tanda tangan pejabat di situ. Kita ganti ya, jadi SK, jadi surat keputusan menteri langsung di situ ditangani oleh Direktur Jenderal. Itulah yang kemudian oleh bank, oh ini sudah ada pengakuan dari negara terhadap pendirian badan hukum perusahaan perorangan. Nah itu menjadi validasi dari bank tersebut jika mereka ingin mendapatkan modal gitu kan. Nah di hal yang lain itu bisa menjadi pengakuan dari mitra-mitra mereka. Mereka mau bekerja sama dengan siapa, mereka sudah tahu dengan siapa saya bekerja sama, modalnya dia berapa. Modalnya kecil ya saya juga kasih kerjaan kecil, tapi kalau dia punya modal besar saya juga kasih kerjaan yang besar karena dia punya tanggung jawab hukum secara besar juga seperti itu. Gitu. Kalau PT yang seperti itu, Mas Bang Ben, kira-kira bisa nggak untuk pengembangan bisnis kedepannya? Kan kita kan sebagai musisi pengen berkembang dong, untuk potensi kerjasama dan lain-lain. Tapi pakai perusahaan kecil seperti itu bisa? Menurut saya sangat bisa. Justru kan dengan adanya PT Perorangan, teman-teman bisa menggadaikan perusahaannya ibaratnya ke bank. Bisa punya. Iya, kita selalu punya masalah dengan keuangan kan. Kalau teman-teman atas nama pribadi yang dicek kan rekening pribadi. Kalau atas nama PT Perorangan kan PT Perorangannya, dan itu kan legal standingnya jelas dan bankable gitu. Itu yang kadang-kadang teman-teman musisi lupa bahwa bankable itu sangat penting gitu. Karena biasanya mungkin musisi nggak terlalu aware karena biasanya ini urusan bisnis ya. Makanya saya sih menyarankan teman-teman juga punya manajer gitu ya. Biarin aja dia yang ngurusin. Cuman PT-nya tetap kalian pegang kan, kalian CEO-nya tadi Pak ya. Ya musisi itu kan CEO-nya, kalian ada bosnya. Dikit-dikit CEO-nya. Sekarang CEO-nya legalkanlah CEO-nya gitu. Jadi supaya teman-teman bisa mengembangkan, karena otomatis begitu dia jadi serius, dia akan jadi mikir serius. Kalau misalnya bercanda-bercanda, aduh santai ya habis kuliah misalnya ngeband, nggak ada PT ya ngapain dipikirin kan gitu. Cuma kalau udah ada PT nih, kita lebih serius yuk. Jadi kerjanya juga lebih serius. Jadi lebih enak bikin lagunya lebih serius. Terus ke mitra-mitra juga bisa lebih serius karena dia juga tahu bukan atas nama perorangan, atas nama PT gitu. Saya kasih contoh nih, misalnya saya punya kerjasama nih sama orang nih Mbak. Misalnya orang itu pengen pakai lagu saya gitu. Dia bilang gini, Pak saya mau bikinin konser buat Bapak. Saya semua yang biayain. Tapi saya tanya, publishingnya punya Bapak bukan? Bukan. Lagunya atas nama siapa? Pribadi. Aduh Pak, saya jadi nggak jadi deh. Kalau misalnya PT saya mau gitu. Saya pernah terjadi kok kayak gitu. Akhirnya kita kerjasama karena dia yakin semua aset itu dipegang secara legal. Diurus secara legal sehingga kita bisa bertukar materi. Kan sekarang eranya kata orang-orang kan Gen Z juga kan bilangnya sekarang era kolaborasi gitu. Ya. Daripada kita pusing jadi IO, mendingan IO-nya dia. Tapi IO-nya juga butuh duit dong, butuh uang kan buat. Nah, duitnya berbagi dari publishing-nya itu tadi. Itu kan bisa. Jadi misalnya saya punya lagu publishingnya misalnya harga royalti saya misalnya ya 10 juta.
saya nggak mau, saya kan belum dibayarin sama bapak-bapak nih, bapak-bapak LMKN. Terus saya bilang, Bu, saya punya duit 10 juta, tapi nanti ya 6 bulan lagi, Ibu boleh nggak talangin buat event saya ini, saya butuh duit 10 juta. Jadi bisa. Gitu. Jadi bisa, karena kita juga punya legal standing ya, bukan cuma sekadar saya pencipta nih, saya kugadaikan cintaku, kan nggak gitu. Ya, gitu. ada duit yang bisa diputar. Iya, betul. Ini LMKN kalau Mas Bigi sebenarnya udah mikirin belum untuk musisi-musisi yang mohon maaf yang di daerah terpencil gitu, di kampung-kampung, untuk mendapatkan haknya tanpa harus ke Jakarta? Well, itu juga sebenarnya udah dilaksanakan dari lama sih. Simple aja, ada LMK, salah satunya misalkan LMK Wami, pendaftaran nggak harus datang ke Jakarta sih, itu. Terus juga ada beberapa mungkin teman-teman juga kayak LMK yang besar-besar, KCI gitu, RAI di Pencipta, Frisindo, Ardi segala macam. Kalau kita lihat demografi membernya itu juga nggak Jakarta doang. Jadi sebenarnya accessible-nya bisa, tapi apakah informasinya udah nyampe? Nah itu aja yang mungkin belum. Iya. I see. Ada kok khusus yang di daerah-daerah timur gitu, ada kok. Jadi emang publishing ngambil dari Indonesia Timur, ada yang dari Sumatera, spesialisnya Sumatera ada. Jadi itu sebenarnya sudah tercapture dengan cukup baik. Yang susah itu yang tua, yang dia lupa bikin lagu apa aja. Oh my god. Iya, sebenarnya sampai seluruh pelosok Indonesia ini udah terjangkau oleh teman-teman LMK. Gue bukan belain dia menjilat nih ya, tapi itu terjadi. Yang permasalahan adalah ada pencipta lagu tua punya lagu 200, tapi dia lupa lagunya yang mana aja. Ampun, iya. Karena udah pikun. Nah itu yang susah tuh. Anaknya juga nggak inget karena nggak punya data. Dulu kan nggak ada digital. Iya. Jadi mungkin bentuknya cuma tulisan di nota, tulisannya dibuang istrinya udah dibakar tuh bersama barang-barang lama, kan kita nggak tahu ya. Maksudnya itu yang sulit dibuktikan gitu aja. I see. Ini ada Q&A musik indie juga nih, kita lihat sama-sama yuk. Bang Ben sendiri perlu waktu berapa lama nih ngurus royalti, Bang? Kalau publishing kita memang ikut kapan si platform itu transfer ke kita. Basically gitu. Kita nggak bisa bilang misalnya gini, ada satu platform yang 3 bulan ya, berarti 3 bulan. Ada satu platform yang tiap bulan ada. Bahkan saya punya satu platform yang 6 bulan ini aja saya belum terima laporan. Oke, terus perlu waktu berapa lama agar musisi tidak protes lagi nih yang kedua? Nah, musisi tidak protes lagi nih masalah royalti mereka. Kayaknya sering banget dicurhatin ya, Mas Bigi. Kayaknya musisinya harus belajar, dan sebenarnya paling gampang LMKN dan LMK punya satu platform atau web untuk menjelaskan. Mereka tinggal unduh. Yang susah adalah kadang-kadang mereka unduh aja nggak mau, buka webnya nggak mau, jadi literasinya ya kurang. Terus kebanyakan dengerin YouTuber atau apa konten kreator yang ya bener aja sih mereka, tapi point of view-nya harus dipasin dulu. Misalnya dia bilang gini, harusnya tiap bulan, kita juga pengennya begitu Pak ya. Cuman pada kenyataannya kan enggak. Misalnya harusnya cepet dong direkap. Masalahnya gini Pak, kita quantum computing nggak ada, belum ada kita quantum computing. Setengahnya masih manual, jadi yang ngurusnya 1 juta lagu kan capek ngitungnya. Kita satu kali report itu lembarannya bisa ada 1000. Yang ngurusinya kan capek, butuh 2 bulan, sebulan kalau orangnya kurang. Kalau orangnya banyak, nanti banyakkan operation dong. Betul. Gitu. Nanti yang royalti dibagiin makin kecil karena kepotong oleh operation. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa mereka ini nggak bisa ngambil untung, nggak bisa. Bentuknya bukan ngambil untung soalnya. Mereka ngambilnya potong operation Pak ya, gitu. Jadi sisa operation itu nggak boleh sedikit, harus banyak, karena itulah yang akan dibagikan ke musisi. Kita nggak boleh nambah pegawai terus-terusan. Jadi ada keterbatasan, itu yang musisi harus ngerti itu, literasi itu gitu. Ada tambahan, Mas Bigi? Well, nambahin sebenarnya gini ya, bahwa yang tadi dijelaskan Mas Ben dari segi mechanical atau royalti yang dikelola secara private oleh publisher atau label juga seterusnya, itu kan kita juga tahu ya bahwa itu butuh waktu, butuh processing, sense-nya sama aja sama yang dilakukan sama LMKN gitu loh. Terus abis itu kemudian ada percentage, ada OPEX. Ada yang ditagih belum bayar Pak. Ada yang ditagih belum bayar. Itu harus dimengerti tuh teman-teman gitu. It's just business gitu loh sebenarnya. Kayak gimana kita punya invoice ke pihak A tapi A-nya belum bayar, ya kita nggak bisa bayarin. Kita nggak bisa bayarin gitu. Jadi sebenarnya itu permasalahan waktu itu ya permasalahan yang wajar, tapi dan kalau ngomongin skala, bener. Kalau ngomongin data publishing yang kemudian data penggunaan lagunya itu ada jutaan gitu, bahkan ratus juta line gitu kan, ya itu yang kita proses sekarang gitu. Kecuali kita mau distribusi nggak pakai data, tapi kan sekarang kita pakai data kan, artinya butuh processing. Nah, processing itulah yang membuat kita harus punya jadwal distribusi royalti. Jadi butuh berapa lama agar musisi protes lagi masalah royalti mereka?
ya kita berusaha secepat-cepatnya. Again, musisi berusaha yang terbaik untuk berkarya, kita berusaha yang terbaik juga buat kerja gitu loh. Singkat saja nih dari Pak Dir. Apa namanya untuk closing statement nih terakhir nih. Ya paling saya cuma sampaikan bahwa untuk tadi kita bicara terus royalti kan, pencairan bagaimana bisa cepat, tepat sasaran lah sebenarnya. Kan tadi sudah saya katakan bahwa pesan perorangan ini salah satu instrumen ya untuk bisa ditangkap oleh LMKN lah dalam arti ini. Nah, dengan instrumen seperti ini kita harus mengubah cara kerja dari konvensional menjadi digitalisasi. Gitu. Nah, sekarang ini saya ingin menyampaikan data bahwa ada 2.440 perusahaan perorangan yang terdaftar di AHU menggunakan KBLI ya. Nomor 59201, di mana KBLI ini kode untuk aktivitas perekaman suara atau penerbitan musik. Gitu. Jadi ada 2.440 perusahaan perorangan dengan KBLI 59201. Ya, itu tadi Pak kita bahas tuh ya. Kemudian KBLI nomor 90112, ini kayak kode pos aja nih, ya kan? Itu spesifik terkait dengan aktivitas pencipta komposisi musik atau komposer. Ini sudah ada 15 yang mendaftarkan sebagai perusahaan perorangan. Memang nilai ini angka ini masih awal, tapi menunjukkan sudah ada nih. Sudah ada ya. Ya kan sudah ada para pencipta lagu yang sudah mulai sadar, gitu kan, sudah mulai sadar dan menginstitusikan kepemilikan, gitu, kepemilikan hak cipta mereka supaya ada nilai tawar kuat lah di depan industri musik itu sendiri. Jadi ini harus ditangkap nih sama LMKN gitu kan. Data bagus. Kami siap dari AHU itu kerjasama dengan LMKN sebenarnya. Siap, untuk menarik data dan sebagainya. Data bagus Pak ya. Bagus Pak. Jadi nanti kalau kementerian ada duit sisa ya, mau bagi-bagi musisi udah tahu kan ada daftar KBL-nya udah daftar tuh gitu. Itu jadi musisi tuh harus lihat opportunity bisnis Pak. Bahwa ketika nanti siapa tahu ada budget sisa nih kita demo juga nanti. Jangan bansos terus. Kalau bansos terus kan bansosnya udahlah ya, udah dapat bagian masih bantuan musisi gitu ya. Kita kebetulan senar pada putus belum bisa ganti nih Pak ya gitu. Jadi musisi, saya menyarankan musisi untuk tetap melihat hal positif dari apa yang dikerjakan pemerintah. Bukan dikit-dikit pemerintah dilawan, karena begitu dilawan kita nggak pernah dapat manfaatnya. Nanti kita komplain kok kita nggak ada manfaat karena pemerintah udah kasih manfaat tapi nggak diambil gitu Pak ya. Masalah pengerjaannya di dalam misalnya kusut ya nggak ada yang sempurna lah ya Pak ya. Tadi kita udah bahas nggak ada yang sempurna, cuman kalau musisi tidak memanfaatkan apa yang diberikan fasilitasnya, toh fasilitas itu jadi data kecil nanti. Begitu nanti dia jadi data besar, kita juga bisa bargain dong Pak ya. Misalnya ke Spotify kita bargain ada 1 juta musisi udah daftar PT perorangan. Naikin dong rate-nya, bisa tuh. Tapi kalau nggak ada data sama sekali, Spotify juga bingung mau pakai data apa, based on apa, jumlah penduduk kata dia. Jumlah penduduk lu aja, katanya gitu ya. Gua nggak mau ngomong lah panjang lah ya gitu. Kan kita dikomplain dulu nih, negara tidak berkembang, padahal kita udah berkembang sih, udah gemuk-gemuk. Udah sangat berkembang negaranya, sangat makmur gitu. Apakah tidak ada negara makmur yang miskin? Di Amerika aja banyak gembel juga Pak ya. Jadi kita jangan mikir negatif melulu, nggak pusing apa nggak capek. Positif aja. LMK kita nggak positif, partner kita, teman-teman dari kementerian semuanya bagian dari kita juga. Kita tinggal memanfaatkan apa yang mereka kasih gitu ya. Anggaplah pemerintah kasih fasilitas, kita memanfaatkan fasilitasnya. For free kok. 50.000 tadi Pak ya. 50.000 itu murah. Malah kalau ada event kita bisa kasih gratis. Nah itu dia. Ada cashback mungkin nanti. Musisi mendingan fokus bikin lagu enak atau belajar jadi CEO sendiri? Waduh. Kalau saya fokus bikin lagu enak dengan menggandeng partner untuk jadi CEO-nya. Maksudnya gini, CEO-nya tetap kalian karena kalian pemilik hak intelektualnya. Tetapi harus ada orang yang mendampingi kalian supaya waktu bikin lagu nggak gini nih. Saya selalu bilang sama musisi, Pak, tolong diingat kunci C tidak lebih rendah dari kunci D. Bukan berarti kalau kunci D lebih banyak duitnya. Nah, musisi kadang-kadang kalau lagi kepepet duit jadi suka kepikir. Padahal nggak, jangan kayak gitu. Bikin kunci dari mana aja, bikin lagu dari mana aja, serahkan orang yang memang ahlinya. Baik, terima kasih. Thank you banget. Ini perbincangannya sangat seru ya Pak Dir ya. Thank you banget Mas Bigi juga. Thank you Bang Ben sudah berbagi. Thank you for sharing your insights. Jadilah CEO karya sendiri ya teman-teman ya. Daftarkan data kalian. Royalti itu hak, bukan sedekah. Legalitas itu investasi jangka panjang dan jangan takut. Bikin musik aja nggak cukup. Saatnya musisi punya legalitas. Saya Dian Mirza. Terima kasih dan sampai jumpa.